Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, saleh-saleh usda semuanya. Bagaimana kabar antum hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua terhindar dari virus COVID-19. Baiklah Ananda, saleh-saleh usda semuanya. Hari ini kita akan masuk kepada pembelajaran subtema 3, Bersatu Kita Teguh, di halaman 69 pembelajaran 1. Ananda soleh-soleh usda semuanya, sebelum kita lanjut pada video pembelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk menyelesaikan semua kegiatan amal yaumi antum, baik itu salat duha, tilawah maupun murajaah hafalan. Semoga apapun yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa checklist semua ibadah amal yaumi antum pada buku muhasabah dan siapkan notulen untuk mencatat informasi penting yang ada pada video pembelajaran kita hari ini. Selamat menyaksikan. Baiklah, Ananda saleh-saleh usda semuanya, hari ini pada pembelajaran 1 kita akan membahas bahasa Indonesia. Topiknya masih sama, memahami informasi penting dalam sebuah teks bacaan, yakni mencari atau menemukan aspek apa, siapa, mengapa, kapan, bagaimana, dan di mana dari sebuah teks yang ditampilkan. Nah, untuk bahasa Indonesia, antum bisa baca LKS halaman 71 sampai 72 dan menemukan informasi penting dari aspek 6 tadi. Nah, selanjutnya mata pelajaran IPA kita akan membahas mengenai manfaat hewan dan tumbuhan. Nah, Ananda soleh-soleha, pada umumnya tumbuhan ini hidup di tempat tertentu selama hidupnya. Nah, tumbuhan ada yang hidup di tanah, ada yang di gurun, yang kering dan panas, serta ada yang hidup di air. Hewan juga menyesuaikan diri dengan tempat tinggalnya. Berikut contoh manfaat hewan dan tumbuhan sesuai dengan habitatnya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang bebek. Nah, bebek ini atau itik hidup di darat yang memiliki ciri tubuh yang berlekuk dan lebar, yang memiliki leher relatif panjang, dan paruhnya berbentuk lebar dan mengandung lamela yang berguna untuk menyaring makanan. Nah, sayapnya sangat kuat dan umumnya pendek, dan di bagian kakinya terdapat selaput yang berguna untuk berenang. Nah, manfaat itik atau bebek ini bagi manusia, daging dan telurnya dapat dikonsumsi sebagai bahan makanan dan sumber protein. Nah, hewan selanjutnya kita akan membahas cumi-cumi. Antum tahu bahwa cumi-cumi merupakan hewan yang hidup di laut. Nah, semua cumi-cumi memiliki tubuh berbentuk pipa, kepala yang berkembang sempurna, dan memiliki jumlah tangan 10. Nah, cumi-cumi ini hidup caranya dengan menghisap air melalui rongga pusat tubuhnya. Nah, sirip cumi-cumi merupakan perluasan mantel seperti cuping yang digunakan sebagai alat kemudi. Nah, cumi-cumi ini juga sebagai bahan makanan yang bisa dikonsumsi oleh manusia karena memiliki kandungan gizi serta tintanya sudah dimanfaatkan untuk bahan makanan. Selanjutnya kita akan membahas manfaat tumbuhan. Salah satunya yang pertama contohnya adalah pohon cemara. Pohon cemara memiliki batang yang tinggi, berbentuk kerucut dan berdaun ramping. Nah, pohon cemara ini mempunyai bunga baik jantan maupun betina, dan cemara juga tidak menghasilkan buah melainkan punya runjung yaitu semacam pucuk yang mengandung biji. Nah, kulit kayu pohon cemara dewasa terbilang tebal, warnanya coklat gelap, dan fungsi pohon cemara ini sekarang bisa dijadikan sebagai tanaman hias yang sangat indah, dan juga untuk menghias taman dapat juga dibentuk seperti bonsai sebagai manfaat hiasan. Nah, lainnya manfaat pohon cemara ini adalah sebagai perindang jalan atau pohon pelindung, perindang taman-taman, memperindang perkantoran, penahan angin, dan juga penahan erosi atau banjir. Nah, selanjutnya kita membahas manfaat lidah buaya. Lidah buaya sering kita temukan di halaman rumah ataupun di pot-pot di setiap rumah yang suka mengkoleksi bunga. Antum tahu bahwa daun lidah buaya ini runcing bentuknya seperti pedang dan berdaging tebal. Nah,
Tanaman lidah buaya ini biasa juga digunakan sebagai tanaman hias, dan juga tanaman lidah buaya ini tahan terhadap kekeringan karena di dalam daunnya banyak tersimpan cadangan air yang dapat dimanfaatkan pada saat kekurangan air. Itulah salah satu cara lidah buaya bertahan hidup pada musim kemarau. Nah, lidah buaya ini dapat dijadikan sebagai obat alami untuk bagian luar tubuh ataupun bagian dalam tubuh seperti penyubur rambut, penyembuh luka, dan dijadikan untuk perawatan kulit. Bahkan ada sekarang lidah buaya yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan untuk membuat jelly atau agar-agar. Nah, itu adalah manfaat tentang tumbuhan lidah buaya. Nah, Anda soleh-soleh sudah semuanya. Selanjutnya kita akan membahas secara keseluruhan manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Nah, Anda soleh-soleh sudah semuanya bisa memperhatikan peta pikiran manfaat tumbuhan dan hewan pada slide berikut ini. Nah, manfaat hewan bagi tumbuhan. Yang pertama, ada bahan obat. Banyak sekali hewan yang digunakan sebagai bahan obat-obatan bagi manusia. Selanjutnya, manfaat hewan bagi tumbuhan adalah sebagai bahan makanan. Yang kita bisa manfaatkan adalah seperti daging dan juga telur. Selanjutnya, sebagai bahan pakaian. Ini bisa dimanfaatkan dari kulit hewan seperti kulit yang berbulu, seperti kulit ular, kulit buaya, kulit beruang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, manfaat yang bisa kita ambil dari hewan adalah sebagai bahan perhiasan dan kerajinan. Misalnya seperti ular, buaya, kerang, penyu, kupu-kupu, gajah, burung, sapi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya hewan digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Misalnya kuda untuk menarik bendi, kerbau, sapi untuk menarik untuk dimanfaatkan untuk mengolah lahan pertanian, seperti anjing untuk menjaga rumah dan ladang, keledai, unta, burung, lumba-lumba, dan gajah. Dan banyak lagi contohnya hewan yang bisa dimanfaatkan untuk membantu meringankan pekerjaan manusia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama sekali, manfaat tumbuhan tentu sebagai bahan makanan bagi manusia. Seperti sayuran yang kita makan setiap hari, nasi yang berasal dari padi, jagung, ubi, buah-buahan, dan lain-lain. Selanjutnya, manfaat tumbuhan bagi manusia bisa digunakan sebagai bahan untuk membangun rumah, seperti kayu yang digunakan untuk membuat alat-alat rumah tangga, perabotan, bahkan bahan dasar dalam membuat bangunan rumah. Selanjutnya, manfaat tumbuhan adalah sebagai bahan pembuat kain untuk keperluan membuat pakaian, seperti rami dan serat kayu tertentu. Sekarang juga lagi eksis itu tumbuhan bambu yang digunakan seratnya sebagai bahan pakaian yang baru dan ramah lingkungan. Selanjutnya, bahan tumbuhan digunakan sebagai pembuatan obat seperti tumbuhan kunyit, kumis kucing, serai, sirih, temulawak, jahe, mengkudu, dan banyak sekali tumbuhan yang bermanfaat sebagai obat untuk manusia. Selanjutnya, manfaat tumbuhan bagi manusia banyak sekali. Tumbuhan yang berfungsi sebagai penghasil oksigen di lingkungan sekitar kita, sehingga kita merasakan kesejukan yang dihasilkan dari tumbuhan yang sedang berfotosintesis. Selanjutnya, manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita adalah tumbuhan berfungsi untuk menyerap karbon dioksida, karena karbon dioksida ini dibutuhkan tumbuhan dalam proses fotosintesisnya, sehingga udara yang ada di sekitar kita menjadi lebih bersih dan segar. Nah, manfaat hewan lainnya bagi lingkungan kita yaitu untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Di antaranya ada hewan yang berfungsi sebagai pemakan tumbuhan atau pemakan hewan lain yang berguna untuk menjaga ekosistem dalam keseimbangan. Contohnya seperti tikus yang menghambat populasi ular, dan juga hewan-hewan lainnya yang berkembang biak yang dapat membantu keseimbangan lingkungan kita.
Selanjutnya ada hewan yang berfungsi untuk kesuburan tanah, dan hewan-hewan seperti cacing, jangkrik selalu membuat lubang yang berfungsi untuk tempat lewatnya oksigen agar tanah semakin gembur dan menguntungkan bagi tumbuhan. Nah, yang terakhir, manfaat hewan bagi lingkungan adalah menghasilkan bahan penyubur tanaman seperti pupuk dari kotoran hewan. Selanjutnya, manfaat tumbuhan bagi lingkungan sebagai bahan makanan bagi hewan dan juga manusia. Tumbuhan juga bisa menjadi tempat bersarang atau tempat hidupnya hewan-hewan tertentu seperti rayap dan lain-lainnya. Kemudian tumbuhan juga berfungsi sebagai pencegah longsor dan memelihara kemampuan tanah dalam menyerap air sehingga terhindar dari banjir maupun longsor. Nah, tumbuhan juga sangat bermanfaat bagi lingkungan, terutama sebagai penghasil oksigen dan menyerap karbon dioksida yang menyebabkan udara di sekitar kita dan lingkungan kita menjadi bersih dan sehat untuk kita tinggali. Nah, demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Silakan kerjakan latihan pembelajaran 1 di LKS antum semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan selamat melihat rapornya hari ini. Semoga kita terhindar dari virus yang membahayakan ini dan semoga ini cepat juga berlalu sehingga kita bisa sekolah seperti biasanya. Jaga kesehatan, jaga juga ibadah wajib maupun sunnahnya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustazah pamit, selamat belajar dan beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.